Selama 2 periode memimpin Indonesia, para ekonom sepakat bahwa Presiden Joko Widodo berhasil memperbanyak infrastruktur dan gencar menggaet investasi. Namun warisan Jokowi di bidang pembangunan itu harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi, kata pakar politik dan pegiat HAM. Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat peringatan keras dari para akademisi, mahasiswa, hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu 2024. Bagaimana Jokowi, si anak kandung reformasi, yang dulu digadang-gadang sebagai harapan baru bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi dan HAM. Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Indef Eko Listianto, Jokowi tampaknya mengharapkan pembangunan IKN menjadi gong dari warisan infrastruktur yang telah dia bangun secara masif selama 10 tahun terakhir. Akan tetapi, peneliti politik dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Firman Nur, menilai banyak dari warisan pembangunan Jokowi tidak mencerminkan proses yang demokratis dan justru mencerabut hak masyarakat terdampak. Menurutnya, proyek IKN merefleksikan itu semua. Polanya serupa dengan yang terjadi dalam proyek-proyek investasi di Pulau Rempang, Desa Wadas, Air Bangis, Mandalika, dan lain-lain. Partisipasi dalam proyek IKN itu sangat elitis. Idenya tidak didialogkan, setelah idenya jadi kebijakan baru didialogkan. Ini adalah gaya-gaya otoriter. Dia, Jokowi, tidak menganggap serius eksistensi masyarakat dan alam di IKN, kata Firman kepada BBC News Indonesia. Dalam banyak aspek, IKN ini suatu refleksi, cerminan bagaimana nilai-nilai demokrasi itu luruh dari praktik politik yang terjadi kurang lebih 10 tahun ini, tutur Firman. BBC News Indonesia telah menghubungi dan mengirimkan surat permintaan hak jawab kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana serta sejumlah pejabat di kantor staf Presiden. Namun hingga artikel ini diterbitkan, tidak ada yang merespons perihal kemunduran demokrasi dan HAM di era Jokowi. Bukan politisi standar. Jargon, Jokowi adalah kita, bermunculan ketika Jokowi untuk pertama kalinya mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014. Jargon itu ketika itu sangat bermakna untuk melawan model politisi standar, kenang Firman. Politisi standar, yang dimaksud Firman adalah yang berasal dari kalangan elit dan terasa berjarak dengan rakyat. Sejak era reformasi, politisi standar, inilah yang mewarnai ruang demokrasi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjabat sebelum Jokowi, menurut Firman, termasuk politisi standar itu. Sementara sosok Jokowi saat itu digambarkan sangat sederhana, sangat merakyat, sehingga diharapkan demokrasi kita menjadi lebih baik.